Di sini ada pintu akses ke samping ya teman-teman ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nana Wahyudi dari PT Global Estate Nusantara. Kali ini kita akan mereview rumahnya Bapak Yafi yang ada di Ngoro, maksudnya di Kabupaten Mojokerto teman-teman ya. Oke, jadi Bapak Yafi ini membangun rumah yang di areanya lahannya cukup luas. Sebenarnya lahannya cukup luas. Untuk lahannya sekitar 9 kali 25 teman-teman ya. Untuk bangunannya nanti ada di denah seperti ini. Dan untuk desanya seperti ini. Oke. Jadi ikutin kita terus sampai tahu dari budgetnya berapa dan apa aja yang kita ruang-ruangnya ada apa aja, ikutin kita terus. Untuk budget rumah ini sekitar 590 jutaan teman-teman ya. Jadi 590 jutaan itu dari mulai nol teman-teman. Ini ada 3 kamar teman-teman ya. Jadi ada 3 kamar, nanti kita sepil per ruangan. Oke, jadi untuk area depannya ini emang seperti ini menyesuaikan budget dan nantinya insya Allah nanti ini akan dilanjutkan untuk ada carport, kanopi, taman dan lain-lain. Oke, jadi sebelah kanan saya ini ada batu alam dengan ukuran yang sangat lumayan lebar dengan menyesuaikan tingginya dan ininya kita kasih yang lebar biar kelihatan rumah ini kelihatan megah dan lumayan besar. Oke. Jadi sebelah depannya jendela ini kita dikasih untuk nanti ini dikasih untuk tanaman seperti pisang katalea dan sejenisnya. Oke. Dan di sini ada wall panel yang terbuat dari WPC dan ini ada granit ukuran 60-60 dan ada lampu 2 arah dan atas ini ada plafon luminasi ya. Terus ada sedikit tembok expose teman-teman ya. Oke. Untuk rumahnya ini dengan model minimalis modern teman-teman ya. Oke. Sebelah kanan saya ini ada jendela ruang tamu, yang dimana jendela ruang tamu ini bukanya seperti ini dan agak lumayan tinggi supaya kelihatan rumah ini tinggi dan kelihatan luas. Oke, dan di sini ada granit dan ada lampu 2 arah. Oke. Dan rumah ini punya teras, kita konsepkan teras di samping supaya rumah ini untuk luas bangunan di dalamnya kelihatan cukup luas dan banyak ruangan. Kita bikin teras di samping ini. Mungkin kayak semi-semi kayak villa teman-teman ya. Oke. Oke. Untuk lantai kita ukuran 18 kali 90 ya. Ini kayak kayak vinil ya, tapi ini granit teman-teman ya. Terus sebelah kiri saya ini ada kamprot dan ada roster. Di belakang ini roster ini ada musola teman-teman. Oke, terus kita bikin seperti ini ya kelihatan biar estetik. Dan untuk ketinggian dak ini dak teman-teman ya, bukan plafon. Dan untuk ketinggian dak ini kemungkinan 2,8 teman-teman ya. Untuk dari luas untuk teras ini 1,5 kali 2 meter teman-teman ya. 1,5 sini, 2 meternya sini. Oke. Dan rumah ini punya smart door lock dan pintunya sangat lumayan estetik teman-teman ya. Dan pintunya ini terbuat dari HPL multiplex dengan cukup padat juga teman-teman ya ini ya. Jadi kayak gini. Tingginya untuk pintu ini hampir 2,7an, 2,8 cukup tinggi ya teman-teman ya. Dengan lebar 110 ya, biar kelihatan luas dan kokoh teman-teman ya. Tipanya seperti ini. Oke teman-teman, kita sekarang ada di bagian dari ruang tamu dan langsung ke ruang tengah atau ruang keluarga teman-teman ya. Ruang tamu ini dengan ukuran 3,5 meter ya, 3,5 meter kali 2,5 teman-teman ya. 3,5 meter itu ini, 2,5 itu ini teman-teman ya.
Ya, jadi ini kalau ada sofa 2 seater, 3 seater saya rasa sudah masih cukup. Dan ini mungkin ini nggak dikasih sofa ya, ini kurang bagus di sini. Ini kasih gorden aja cukup. Dan ini mungkin ada sofa 1 seater dan ada meja dan karpet cukup lumayan bagus ya. Nanti ini ada interiornya by kliennya sendiri, tapi masih nyicil teman-teman ya. Oke, ruang tamu ini menyambung dengan ruang tengah, yang dimana ruang tengah ini nanti bisa buat area TV, area keluarga, dan sebelah kanan ini masih bisa untuk mengakses untuk ruang belakang atau bagian dari lahan sebelah. Oke, dari ruang samping atau sebelah kanannya dari ruang keluarga ini terdapat teras juga teman-teman, dan ada ruangan kecil diperuntukkan untuk gudang. Kita lihat untuk spesifikasi pintu ini kita pakai aluminium dan ada jendela swing seperti ini teman-teman ya. Ini banyak inkalum tapi warna hitam teman-teman ya. Inkalum itu banyak warnanya, ada coklat, ada yang kelihatan hitam tapi kalau kena sinar mati kelihatan kuning. Tapi ini hitam asli teman-teman ya. Jadi kelihatan hitamnya hitam pekat kalau untuk mereknya seperti itu. Oke. Ini dengan lebar 90, untuk tingginya ini 210 teman-teman ya. Oke, kita ke gudang. Nah, oke teman-teman, untuk gudang ini dengan lebar 1,5 kali 1,5, ada pintu aluminiumnya, dan di sini ada saklar juga. Kita saklarnya pakai merek Schneider teman-teman, ya, cukup lumayan bagus. Nah, ini ada plafon. Rumah ini terdapat kamar tidur 2, 1 kamar tidur utama dan 1 kamar tidur anak. Oke, untuk yang depan kamar tidur anak dengan luas 3 meter kali 3,5 dengan spesifikasi pintu HPL, multiplex premium dengan ketinggian 210. Ya, untuk 210-an ini ya teman-teman ya. 210-an dengan lebar, kalau ini sedikit lebih lebar daripada yang pintu sebelah. Ini kemungkinan 110-an teman-teman, sama dengan depan. Oke. Di sini untuk kamar bisa dibikin atau ditaruh kasur yang ukuran besar 210 atau 200 atau 180 juga bisa, dan ada kanan kiri mungkin nakas atau apa. Dan ini ada terdapat jendela. Nah, jendela seperti ini ya, modelnya seperti ini. Oke, sekarang kita ke kamar tidur utama. Kamar tidur utama ini spesifikasi sama untuk pintu dan bahannya sama, tapi untuk yang tempat tidur yang utama ini ada kamar mandi dalam. Kita lihat. Oke, kita review bagian dari kamar tidur utama. Kamar tidur utama ini lumayan lebar dan terdapat jendela, yang dimana jendela ini dengan akses langsung teras belakang. Jadi nanti bisa buat kursi, meja, atau belakang kalau ada tamunya dan kolam renang lebih cakep lagi teman-teman ya. Untuk lebar dari kamar tidur ini 3,5 kali 4,7 teman-teman ya. Dan jendela ini atau pintu ini kurang lebih 2,5 atau 2,6 untuk tingginya sama. Dan plafonnya kita pakai gypsum dengan tebal 9 mili. Terdapat upceiling atau gordennya kayak gitu teman-teman ya, biar kelihatan estetik, dikasih gorden yang sembunyi gitu ya. Untuk lampunya kita pakai Panasonic 5 watt setiap lampunya, dan yang tengah ini kurang lebih 15 watt. Oke, saklarnya kita pakai Schneider, dan colok-colok juga kita pakai Schneider. Dan kita review bagian kamar mandi dalam, cakep banget teman-teman. Untuk pintunya ya, pintunya aluminium, dan kacanya kita kasih yang kaca ice ya teman-teman ya. Nah, kayak gini. Wah, keren banget ya. Untuk kamar mandi ini bahannya granit 60-60, dan ada juga aksen kayunya seperti ini. Dan di sini ada kloset duduk mereknya Apex standar, terus ada shower mereknya Brezio. Terus di sebelah sini nanti dikasih untuk wastafel dan kaca cermin, cakep banget. Dan di sini ada tempat area sabunnya, dan ada lampu-lampu sembunyi seperti ini biar kelihatan estetik dan dramatis teman-teman ya. Untuk kamar mandi yang bagian dalam ini kurang lebih 1,5 kali 2,5 teman-teman ya, dengan ketinggian plafon kurang lebih 3 meteran ya. Ada water heater, dan ini full granit teman-teman ya. Dan lantainya bisa dilihat, lantainya lantai granit tapi match. Terus afurnya kita bikin seperti ini supaya rapi ya teman-teman ya. Yang paling suka dengan rumah ini saya adalah ada taman di area tengahnya teman-teman ya. Taman ini dengan lebar 3,5,
ya 3,5 kali 2 meter ya. JI Nusantara selalu bikin rumah atau denah itu supaya kelihatan luas dan cahayanya yang masuknya juga cukup bagus dan udaranya juga cukup bagus ya. Kita kasih taman sebelah tengah kayak gini dan ada banyak voidnya teman-temannya. Seperti rumahnya Pak Yafi ini ada taman di tengahnya dan pintu geser seperti ini dan jendela juga cukup luas dan rumahnya biar kelihatan luas ya seperti teman-teman ya. Untuk di sini tuh terdapat untuk tempat duduk beton. Ini kalau dikasih tanaman pisang katalea atau dan sejenisnya itu cukup lumayan estetik teman-teman ya. Dan ini ada tali air. Tali air ini pakai list U ya teman-teman ya. Bahannya dari list U. Terus ada lampu 2 arah. Dan di atas ini pakai akrilik teman-teman ya. Akrilik ini bisa seperti ini. Dibuka teman-teman ya. Jadi yang pasti akrilik ini tidak bocor teman-teman ya. Yang pasti tidak bocor, yang pasti rumahnya itu biar kelihatan cahayanya juga maksimal. Kalau siang kayak gini, sore nggak perlu pakai lampu-lampu teman-teman ya. Dan kelihatan rumah itu luas, banyak cahayanya, banyak area terbukanya. Oke, di sebelah dari untuk tempat duduk beton ini terdapat keran untuk wudhu teman-teman dan sebelah kanan ini ada musola. Musola ini saya rasa masih bisa buat jamaah 3, 4, 5 orang juga bisa teman-teman ya. Kayak gini. Ini juga bisa 3, 4 orang lah teman-teman ya. Musola ini 2,5 kali 2,5 teman-teman. Ya, ada saklar Schneider dan kasih colokan. Dan ini untuk presto untuk yang meteran teman-teman. Ini ada roster juga. Oke. Ruang taman ini bisa akses langsung ke dapur, bisa lihat. Dapur ini cukup lumayan luas, kurang lebih 4 meter kali 3,5 teman-teman. Dan ada meja cor dengan bahan atau finishing granit 120 kali 60. Ini dari kliennya ini ya. Nah kalau untuk sink ini dari kita. Nah sinknya modern banget teman-teman ya. Kayak gini loh. Cukup dalam biar nggak terlalu muncat-muncat teman-teman ya. Dan di sebelah dari dapur ini kita kasih space untuk kulkas, cukup buat kulkas 2 pintu. Dan saya rasa kalau untuk dapur seperti ini teman-teman ya, saya rasa nggak buat masak, sayang buat masak ya. Pastinya buat selfie dan ini buat apa itu namanya, untuk kitchen setnya saran saya nanti full plafon, sisanya buat storage teman-teman. Dan mungkin ini nanti ada dapur kotornya supaya dapur bersihnya ini tetap estetik teman-teman. Oke. Dan di sini ada meja makan. Nah, meja makan dengan ukuran meja makan itu kurang lebih 180 kali 120. Di belakang masih ada kamar mandi sharing teman-teman ya. Kamar mandi sharing ini bisa buat tamu dan masih ada terdapat area cuci jemur. Nah, cuci jemur ini kita kasih akrilik sama dengan yang di depan bahannya, tetapi untuk yang di area belakangnya tidak bisa dibuka secara manual atau otomatis. Ini mati teman-teman ya. Nah, di sini ada mesin cuci dan di sini nanti bisa buat storage yang lainnya. Dan bahannya sama dengan yang di depan, granit. Dan untuk bahannya pintu yang kamar mandi sharing ini sama. Untuk motifnya untuk granit yang ini sama. Nah, motifnya sama, ukurannya granit juga sama. Dan untuk klosetnya kita pakai tidal, untuk showernya kita pakai Brezio. Dan untuk yang di sini juga sama, untuk tempat sabun ada 3 sub dan terdapat lampu kolong dan masih ada water heater. Tapi water heater bukan dari kita ya teman-teman ya. Oke, alhamdulillah teman-teman. Jadi saya dikasih kesempatan untuk review rumahnya Bapak Yafi ini. Alhamdulillah rumah Bapak Yafi ini pembangunannya kurang lebih berapa? 7 bulan teman-teman, 7 bulan. Ya. Budgetnya berapa Pak? 590 juta teman-teman. 590 juta itu sudah dapat seperti ini yang saya review tadi. Jadi terima kasih Bu sudah pakai jasa kami membangun rumah impian dan mudah-mudahan nanti rumah ini membawa keberkahan dan rezeki yang tambah lancar. Terus masuk-masukan dari jenengan ke kami atau dari jenengan ke tukang-tukang barangkali kurang sopan, terus konsultasinya dulu seperti apa, kenalnya di mana? Mungkin tahunya JI Nusantara dari mana dulu Bu? Dari TikTok. Ya, dari TikTok. Kita emang dari TikTok teman-teman ya, TikTok, IG, YouTube, Facebook ya.
Emang FYP-nya kebanyakan di TikTok dan IG Bu ya? Iya. Ke TikTok terus hubungi nomor admin Bu ya? Iya, langsung. Respon. Nomornya gitu kan? Oh ya, admin itu saya teman-teman. Jadi ada nomor 2 itu saya semua yang akses. Iya. Terus responnya gimana Bu? Baik, Langsung. Cepat. Cepat. Oh, Iya. respon kita emang selalu cepat teman-teman. Kalau memang ada lambatnya, mohon maaf karena mungkin ya tidur atau memang repot. Oke. Mungkin masukan dari Ibu kekurangannya kita di mana? Oh, harusnya kayak gini-gini nggak apa-apa Bu. Jeleknya di mana nggak apa-apa. Disampaikan aja supaya kita lebih dewasa lagi. Nggak apa-apa. Cukup sempurna. Nah, kalau ada tambahan-tambahan responnya gimana? Baik, langsung. Baik, alhamdulillah. Langsung diganti minta apa-apa. Langsung di respon Pak ya? Iya. Nah, kita masih ada garansi teman-teman ya. Jadi garansinya itu ada setahun dan untuk setahun kebocoran kemungkinan ya. Nanti ada di MOU dan untuk yang lain-lainnya ada 6 bulan. Setelah terima ini berlakunya garansi. Oke. Untuk pembayarannya termin gimana Bu? Gampang atau gimana? Iya. Gampang. Nah, kita pembayarannya termin teman-teman ya masih fleksibel teman-teman. Untuk ada tambahan-tambahan kita juga responnya lebih baik dan kalau memang ada kesalahan-kesalahan kita selalu menyampaikan Bu ya. Iya. Oke, terus apa lagi Bu? Disampaikan aja Bu kurang-kurangnya di mana? Enggak ada yang kurang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Responnya cepat. Alhamdulillah dan mudah-mudahan ini menjadi rumah yang berkah Bu ya. Iya. Terus ini nanti ada internet teman-teman ya. Internetnya ini dipasang sendiri karena Ibu ini cukup lumayan ngikutin perkembangan zaman. Mudah-mudahan ini sesuai dengan desain Ibu ya. Walaupun internetnya Ibu sendiri ada internet dari Informa teman-teman dan ada custom juga. Oke Bu, gimana? Cukup puas atau gimana? Sangat buat. Sangat puas teman-teman ya. Loh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya oke. Dari mulai konsultasi sampai pembangunan berapa bulan dulu? 2 bulanan ya? 2 bulan. Kita emang untuk pembuatan desain dari mulai dana desain dan RAP itu nggak bisa cepat-cepat teman-teman ya. 2 bulan saya rasa sudah cukup lumayan cepat. Oke. Jadi terima kasih sudah membangun di JIK Nusantara, mudah-mudahan rumah ini membawa berkah dan rezekinya tambah lancar dan kedepannya kalau memang ada apa-apa mohon disampaikan, kita masih berlaku garansi ya Bu ya. Oke, jangan lupa like dan share video kami JIK Nusantara serat seru. Cantik banget kamu.